Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Alhamdulillah Rabbil Alamin, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul quddusus salamul mu'min al-muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh
Shadiqul wa'dul amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa sallama tasliman kathira fa ya ibadallah. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighat wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah, patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di siang yang panas ini, di sela-sela kesibukan kita semua, tetaplah kita terpanggil sejenak untuk melaksanakan sholat Jumat di masjid yang mulia ini sebagai panggilan Allah. Salawat dan salam juga mari kita haturkan kepada baginda junjungan alam Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan semoga melimpah kepada kita umatnya sampai akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Hadirin bapak-bapak yang terhormat, hari ini merupakan hari terakhir dari bulan Hijriyah, bulan Muharram tahun 1447 Hijriyah. Kita mungkin agak asing dengan bulan-bulan di tahun Hijriyah, tetapi kita lebih akrab dengan bulan-bulan Masehi, yaitu sama saja merupakan makhluk Allah. Jadi hari ini merupakan hari terakhir dari bulan Muharram 1447 Hijriyah, yang kita bersama-sama juga memperingati Hijriyah, tahun baru Islam. Apa yang bisa kita petik dari tahun baru Hijriyah ini? Sudah tentu kita akan tahu, memetik hikmah bahwa hidup itu adalah perjalanan. Hidup itu adalah perjuangan. Kalau kita ingat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada tahun ke-7 kenabian, 7 tahun setelah diangkat sebagai Rasul oleh Allah SWT dengan menerima wahyu pertama di Gua Hira, itu Nabi diasingkan dari Mekah, dari masyarakat Quraisy, tidak boleh berinteraksi. Pada tahun ke-10 kenabian, wafatlah 2 tokoh yang selama ini membentengi perjuangan Rasulullah dalam menyiarkan Islam. Yang pertama adalah istrinya Siti Khadijah, lalu yang kedua adalah pamannya Abu Thalib. Maka hujatan, hinaan, teror masyarakat kafir Quraisy Mekah semakin menjadi-jadi, sehingga tahun ke-11 kenabian Allah mempertunjukkan kekuasaannya dengan memperjalankan Isra Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu menuju Sidratil Muntaha, menerima perintah salat 5 waktu. Kemudian 1 tahun selanjutnya, tahun ke-12 kenabian, itulah Allah memerintahkan untuk hijrah dari Mekah ke Madinah, sebuah perjalanan panjang yang berat. Jadi hidup Nabi adalah isinya perjuangan. Maka kita sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mari kita petik hikmah ini, bahwa hidup itu adalah perjuangan. Hidup adalah perubahan, perjalanan. Saya kira
jamaah Masjid Pangeran Diponegoro ini rata-rata dari luar kota. Apalagi para mahasiswa. Imam kita, mahasiswa Fakultas Teknik Undip yang nanti mengimami, itu berasal dari Padang Pariaman, sebuah tempat yang jauh. Dan itulah bagi Islam, hidup itu adalah perjuangan. Jangan kita terlena-bobokan dengan kenyamanan. Comfort zone, suasana yang nyaman, suasana yang enak, suasana tidak ada tantangan, itu kita seringkali menina-bobokan kita sehingga tidak ada kemajuan. Kalau mungkin kita sering mengatakan hidup itu kok banyak masalah, ya kita syukuri, karena memang hidup itu terjadi karena ada masalah. Orang-orang tua jangan dikira tidak ada masalah. Ada masalah keluarga, masalah anak. Anak-anak remaja, mahasiswa, jangan dikira tidak punya masalah, mereka juga banyak masalah. Anak-anak kecil dan sesuatu masalah. Jadi hidup ini terjadi karena masalah. Maka hadirin sekalian, saya ingin memberikan renungan sedikit, 3 poin penting, atau 2 saja kalau tidak cukup waktu karena singkat waktu khutbah ini. Pertama adalah Allah memerintahkan kepada kita, pertama untuk iqra. Pesan yang terangkum di dalam Al-Quran yang pertama kali diturunkan kepada baginda Rasul, itu adalah iqra. Kita ini disuruh membaca. Apa yang dimaksud membaca? Sudah tentu selain membaca Al-Quran, membaca buku untuk pengembangan wawasan kita, juga adalah membaca tanda-tanda kehidupan. Untuk kemudian kita mengambil peran penting di dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Kita jangan berpangku tangan. Kita harus mengambil peran penting dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, bernegara. Sebab kalau kita renungkan, orang-orang yang hidupnya diisi dengan berbagai kegiatan, perjuangan, itu ya mati. Orang yang hidupnya di rumah saja, hanya berpangku tangan, menikmati kenyamanan, itu juga mati. Sama-sama matinya, tetapi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah tentu orang yang selalu berjuang di masyarakat, itu yang memiliki nilai amal kebajikan terbanyak, yang pasti Allah akan membalasnya. Ini nilai yang pertama. Lalu nilai yang kedua, Allah itu melalui Al-Quran berpesan kepada kita untuk taghyir. Taghyir itu berubah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Berubah. Tetapi Allah menegaskan, Allah tidak akan merubah nasib sesuatu kaum kalau kaum itu sendiri tidak akan merubahnya. Maka hadirin sekalian, saudara-saudara yang sekarang ini para mahasiswa dari berbagai daerah menuntut ilmu, ada yang di Undip, ada yang Polines, sebagai lain. Lihat nanti perkembangan 10 tahun mendatang. Insya Allah kalian akan menjadi orang-orang yang berguna dan bermanfaat di masyarakat. Sudah terjadi nanti yang namanya taghyir, perubahan. Kita semua yang sudah tua-tua ini sudah tentu tetap diperintahkan untuk taghyir, berubah. Berubah dari yang takwanya tipis menjadi iman takwanya tebal. Dari yang tadinya amal ibadah, amal kemasyarakatan kita sedikit,
Kita berupaya taghyir untuk amal kemasyarakatan kita banyak. Dari yang tadinya acuh terhadap kehidupan masyarakat, kita taghyir berubah menjadi orang yang bermanfaat di tengah-tengah masyarakat. Ya sudah tentu sesuai dengan posisi dan kondisi kita masing-masing. Ini diperintahkan oleh Allah di dalam Al-Quran yang namanya proses taghyir. Maka Nabi hijrah itu meninggalkan tempat Mekah karena dakwah selama 13 tahun itu tidak berhasil, kurang memperoleh tanggapan masyarakat. Malah Nabi dikejar-kejar akan dibunuh dengan para sahabat. Kemudian hijrah, meninggalkan Mekah menuju Madinah, membangun di Madinah, dan di Madinah itu sukses syiar Islam luar biasa. Hijrah itu yang meninggalkan tempat, yang meninggalkan keadaan dari kebodohan, dari kemiskinan, keterbelakangan untuk menuju kejayaan. Juga hijrah itu berarti meninggalkan sifat yang jelek, sifat-sifat yang tidak baik, untuk kita taghyir memiliki sifat-sifat yang terpuji. Tetapi sudah tentu sifat terpuji di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, Allah itu berpesan di dalam Al-Quran untuk kita berorientasi ke depan. Ayat yang khotib bacakan tadi, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, adalah menegaskan untuk kita itu berorientasi ke depan, mempunyai perencanaan kehidupan. Jadi roadmap itu diajarkan oleh Al-Quran. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, dan hendaklah engkau memperhatikan apa yang telah diperbuat untuk hari esok. Pelajaran manajemen, planning, organizing, actuating ini ada di dalam ayat ini. Berorientasi ke depan, dan orientasi ke depan di dalam konteks Islam sudah tentu tidak hanya di masa tua, tetapi kelanjutan dari masa tua, yaitu ketika nanti kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita ini ditemani oleh sahabat-sahabat yang banyak kanan kiri berupa amaliyah kebajikan kita. Maka kita juga punya roadmap, selain roadmap hidup, juga roadmap amal kebajikan. Yang punya harta berlimpah sudah berapa yang sudah diwakafkan kepada kepentingan masyarakat. Yang punya ilmu sudah berapa orang yang dicerahkan dengan ilmunya itu. Yang punya tenaga, yang punya kedudukan pejabat di pemerintahan, sudah berapa energi yang diberikan untuk melindungi masyarakat dan kaumnya. Ini nilai-nilai penting untuk kita semua. Semoga Allah SWT selalu membimbing kita bersama. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fataqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin alladhi an'ama alaina bini'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi
Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Hadirin sidang Jumat yang terhormat, mari di khutbah kedua ini bersama-sama kita berdoa ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. يا أرحم الراحمين ارحمنا وعافنا واعف عنا وعلى طاعتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله إنه هو الغفور الرحيم ولذكر الله أكبر. الله أكبر.